Shalom. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun pada saat ini kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita semua, sehingga pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti persekutuan ibadah ucapan syukur pada saat ini. Ibadah ucapan syukur keluarga di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang dan kalimat yang seterusnya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan surga, di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih boleh ada diperhimpunkan di rumah keluarga di tempat ini untuk mengikuti persekutuan atau mengikuti ibadah ucapan syukur keluarga di tempat ini. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Pada saat ini di dalam kehidupan kita perlu kita sadari dan kita ketahui bahwa kita tidak pernah luput dari apa yang namanya dosa. Dan pada saat ini oleh karena itu kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian yaitu sejauh timur dari barat dan kalimat yang seterusnya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku
Untuk mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, di saat ini ya Tuhan, lewat persekutuan kami ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami sadar dan kami tahu ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Karena itu ya Tuhan, lewat persekutuan kami pada saat ini, marilah Engkau sucikan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan kehidupan kami. Amin. Pada saat ini, lewat persekutuan kita di malam hari ini, kita akan dilayani dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mengagungkan Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku. Ku angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan bagiku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku sembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku puji-Mu. Walau zaman berakhir, walau bumi kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang selalu mengasihi akan kehidupan kami. Di saat malam hari ini ya Tuhan, di saat ini kami hendak mendengarkan, membaca, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau berkati hati serta pemikiran kami, sehingga apa yang ditaburkan kepada kami semua lewat firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat jadikan sebagai pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerangi sesama kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, apabila di sekeliling kami ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan pemberitaan firman-Mu, kami hanya tolak dan patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hanya suara firman-Mu sajalah yang dapat kami dengar. Berfirmanlah kepada kami semua yang hadir pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran kesaksian firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat persekutuan kita ini pada saat ini, saya akan firman Tuhan yang melayani kita di saat ini, yang saya telah pilih di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam
kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 hingga berakhir dibaca pada ayatnya yang ke-17. Perikop pembacaan telah memberikan judul yaitu manusia baru. Pada ayatnya yang ke-12 berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikian jauh nas pembacaan kita. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita praktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali di dalam pembacaan kita tadi, yaitu yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-17. Baik, pada saat ini, pada ayat yang ke-12 berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di saat ini, perikop pembacaan telah memberikan judul yaitu manusia baru. Manusia baru berarti manusia yang hidup dan manusia yang lahir dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang telah meninggalkan kebiasaan atau manusia lamanya, seperti kebiasaan yang tidak baik yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam manusia baru ini kita diingatkan kembali untuk selalu mengasihi seorang akan yang lain. Sama seperti pada ayat yang ke-12 ini berkata bahwa kita harus murah, kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia yang baru, maka kita haruslah mempraktekkan
atau melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk selalu memaafkan, mengampuni akan kesalahan dari teman-teman kita. Dan apabila ada seorang yang menaruh dendam kepada kita, baiklah kita senantiasa meneladani sikap Kristus, bahwa Dia selalu mengasihi akan orang-orang yang membencinya. Saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia baru, kita mempraktekkan di mana buah-buah roh. 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemurahan, kebaikan, dan 9 buah roh itu baiklah kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Karena di dalam firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita tentang kasih, dan lebih khususnya tentang manusia yang baru. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pada ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, pada saat ini sebagai manusia baru juga kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Baik, lewat pembacaan kita pada saat ini, saya akan memberikan satu tema, yaitu bersyukurlah. Tema kita yaitu pada saat ini bersyukurlah. Lewat tema kita pada saat ini, dengan kata bersyukurlah berarti suatu kalimat perintah kepada kita semua untuk selalu mengucap syukur atau bersyukur kepada Sang Pencipta. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Allah untuk segala kebaikannya itu memang mudah, dan mungkin kita dapat berpikir bahwa jika kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan yang Dia berikan kepada kita, itu memang mudah mengatakan ucapan syukur atau menyatakan ucapan syukur. Namun saudaraku, pada saat ini dimaksudkan di sini jika kita mengucap syukur atas kejadian atau peristiwa yang menimpa kita, dan semua itu kita tidak harapkan atau kita tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, pasti kita merasa adalah hal yang sulit bagi kita untuk menyatakan syukur. Sebagai satu contoh di mana apabila kita sakit, pasti di dalam kehidupan kita
mungkin sebagian orang yang di dalam di dalam masa-masa sulitnya ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Namun sebagian orang pasti akan lupa kepada Tuhan saat dia mengalami masa-masa yang sulit. Jadi pada saat ini saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya membagikan suatu cerita di mana ada seorang komentator Alkitab yang bernama Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini pada suatu hari ia dirampok, dan pada sore harinya ia menulis di dalam buku hariannya yang berkata, demikian, bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama itu, bahwa karena dia belum pernah dirampok sebelumnya. Itu yang pertama, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena meski mereka mengambil dompetnya, mereka tidak mengambil nyawanya. Yang ketiga, karena meski mereka mengambil semua barang yang ada daripadanya, jumlahnya itu tidak banyak. Dan yang keempat, karena segala yang dirampok, karena dialah yang dirampok dan bukan dia yang merampok. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa seorang komentator Alkitab yang terkenal saja, walaupun di dalam masa-masa yang sulit, ia tidak melupakan Tuhan. Ia tetap bersyukur karena di mana Tuhan masih memberikan nyawa kepadanya, dan nyawanya, bahwa barang-barang yang dirampok bukan nyawanya. Dan pada saat itu juga dia bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, perlu kita tahu dan kita sadari bahwa mengucap syukur itu bukan berarti nanti kita itu memiliki pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang khusus. Jadi saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur itu tidak dibutuhkan semuanya itu. Bukan berarti nanti dengan hal demikian maka kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Namun di sini kita diajarkan bahwa mengucap syukur itu dengan mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Dan kita membiarkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Maka dari dalam hati dan mulut kita akan keluar pujian dan syukur. Sama seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17. Kita boleh baca secara bersama-sama, kita boleh lihat. Saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa syukur kita kepada Allah itu sama sekali tidak tergantung pada situasi yang ada di luar kita. Misalnya sama seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa nanti kita memiliki pendidikan yang khusus atau pendidikan yang tinggi, terus kita bisa mengucap syukur. Jadi tidak nanti hal yang sedemikian, ya. Saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu,
Jadikanlah setiap kesulitan sebagai alasan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan. Jangan nanti kita memiliki kita mengalami rasa-rasa yang senang, dalam situasi yang senang, bahagia, terus kita mengucap syukur. Jangan nanti hal yang sedemikian. Karena apabila kita hanya di saat keadaan-keadaan atau situasi yang senang saja terus kita mengucap syukur, dan ketika kita di dalam kesulitan atau situasi yang sulit yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita, maka kita sama saja melupakan Tuhan. Jadi janganlah firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada kita, janganlah kita melupakan Tuhan di dalam situasi apapun. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka disitulah iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Oleh sebab itu, di dalam keadaan apapun, marilah kita selalu belajar mengucap syukur. Sehingga apabila kita telah belajar mengucap syukur, walaupun di dalam situasi atau keadaan apapun, maka tidak ada atau tidak bisa atau tidak ada tempat bagi kita untuk bersungut-sungut. Karena di mana orang yang tidak tahu bersyukur sama sekali atau sama saja dengan menghilangkan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan di saat-saat yang senang, bahagia, ataupun keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan ada di sini kalimat motivasi menyatakan bahwa rasa syukur dapat mengubah hari yang biasa menjadi hari yang luar biasa dan mengubah peluang biasa menjadi berkat. Baik saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan kita pada saat ini, yang baik kita boleh pegang bersama-sama dan yang buruk kita tinggalkan. Terpujilah nama Kristus Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Untuk meresponi firman kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, oleh kasih dan penyertaan-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran kesaksian firman-Mu. Kiranya firman yang kami dapat dengar ini kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sebagai pendengar saja, namun kami dapat disebut sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan tiba di dalam memberikan korban syukur persembahan. Kita mengangkat pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar, bait yang pertama saja, hidup kita yang benar, dan kalimat yang seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam
pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membawa pergumulan keluarga di tempat ini dan membawa pergumulan kita semua. Untuk itu kita satukan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, oleh penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membawa pergumulan keluarga di tempat ini, di mana Engkau memberkati buat keluarga di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, berikan yang terbaik buat kehidupan mereka. Berkati pencarian mereka ya Tuhan, di laut maupun di darat, di mana-mana tempat mereka mencari, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, pada saat ini kami berdoa buat keluarga mereka yang jauh maupun yang dekat. Kau senantiasa memberkati, memberikan yang terbaik buat kehidupan mereka, sehingga kelak mereka boleh dipertemukan. Biarlah kasih senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, damai sejahtera senantiasa menaungi kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat rencana serta cita-cita mereka ke depan, atau tujuan-tujuan hidup mereka, kiranya Engkau memberkati di dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi rencana serta program mereka dapat terlaksana dengan baik. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat di mana keluarga Jemaat Sion Mandel yang pada saat ini, kiranya Engkau memberkati, berikan yang terbaik buat kehidupan kami semua. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Bapa. Berkati program-program yang terjadi, berkati program yang dilaksanakan, sehingga semua itu boleh berjalan dengan lancar. Buatlah berhasil ya Tuhan. Berkati pencarian kami di laut maupun di darat, di mana-mana tempat kami mencari. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik. Berkat-berkat yang melimpah senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Memberkati buat keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kelak kami dipertemukan, kami selalu memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat yang sakit, yang belum sempat hadir pada saat ini. Engkau melihat yang sakit, Engkau sembuhkan melalui obat yang mereka pakai. Yang lemah imannya, mari Engkau Tuhan kuatkan. Yang sengaja melupakan nama-Mu ya Tuhan, mari Engkau Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga di ibadah-ibadah yang sedemikian atau ibadah-ibadah selanjutnya mereka dapat mengikutinya sama seperti kami pada saat ini Bapak. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa buat kesinambungan kehidupan kami di saat sekarang ini maupun di hari-hari yang selanjutnya, hari esok dan nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Surgawi, kami berdoa buat program pelayanan Jemaat Sion Mandel di tempat ini, maupun program pelayanan PGPBL, kiranya Engkau senantiasa memberkati pengurus-pengurus yang bekerja di dalamnya. Engkau senantiasa memberkati bagi kehidupan mereka, berkati pribadi maupun keluarga yang ada, sehingga mereka senantiasa bekerja dengan baik dan mereka senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa serta negara kami yang pada saat ini masih dilanda oleh COVID. Kiranya Engkau senantiasa memulihkan kehidupan kami, memberkati buat bangsa serta negara kami, sehingga semua itu boleh pulih kembali. Biarlah Engkau memberkati buat tenaga medis maupun tenaga-tenaga lainnya yang senantiasa bekerja sama dalam memulihkan atau dalam membantu berpartisipasi untuk pemulihan bangsa serta negara kami. Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa buat dari tadinya kami boleh memberikan korban syukur persembahan. Senantiasa Engkau memberkati persembahan kami sehingga dapat berguna sebagai alat pelayanan-Mu di atas dunia ini. Dan persembahan yang sungguh-sungguh adalah tubuh serta jiwa kami yang kami tetap persembahkan kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini lewat doa kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita mengagungkan Tuhan kembali di dalam Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku, bait yang pertama saja. Yesus menginginkan daku, dan kalimat yang seterusnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bersyukurlah kami di saat malam hari ini ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, kasih-Mu sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, bukti nyata Engkau telah menyertai kehidupan kami, khususnya ibadah pada saat ini yang kami jalani. Dari awal, pertengahan, hingga penghujung ibadah kami pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya semua itu bukan kekuatan kami sendiri, melainkan kami selalu bersandar dan mengandalkan akan kekuatan dari-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, ajarlah kami untuk senantiasa dekat kepadamu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kehidupan kami dari saat sekarang ini sampai esok harinya maupun nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memberkati sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Memberkati kami ya Tuhan di perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing, di tujuan kami boleh selamat, sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian ibadah kita pada saat hari ini telah selesai, dan tugas yang diberikan kepada saya kembalikan kepada yang memberikan tugas dengan ucapan terima kasih. Shalom.